Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Dalam keseharian kita pasti tidak asing dengan istilah tafakur. Secara sederhana, tafakur itu dapat diartikan dengan berpikir atau memikirkan sesuatu secara mendalam. Tafakur juga merupakan sebuah proses untuk merenungkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Allah Ta'ala begitu menghargai seorang hamba yang bertafakur atau merenung atas nikmat, anugerah yang diberikan dan juga merenung dosa apa yang telah diperbuat dan segera bertobat. Begitu menghargainya Allah kepada hamba yang bertafakur, Allah menjanjikan pahala kepada orang-orang yang bertafakur. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama perspektif tasawuf dengan tema dahsyatnya tafakur. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini ya Pak Kiai? Alhamdulillah, terima kasih setia menemani hari-hari kita untuk menambah ilmu, Masya Allah. Amin, muzakarah. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung kita bahas Pak Kiai soal dahsyatnya tafakur ini. Itu tadi sedikit mungkin mukadimah ya, pembukaan bahwa tafakur itu kan berpikir, merenung tentang mungkin keagungan Allah ya, merenung terhadap diri kira-kira kita tuh punya dosa yang seperti apa. Nah sebenarnya kan itu memang penting ya Pak Kiai ya dalam keseharian kita. Tapi sebenarnya mungkin hakikat tafakur yang lebih mendalam dari kacamata sufi, dari kacamata tasawuf itu seperti apa? Iya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, tafakur itu ya akar katanya itu fakar, fikrun, ya fikir. Jadi pikir dalam bahasa Indonesia itu al-fikru itu dalam bahasa Arab. Tapi ketika dia di dalam wazan tafakkar itu maknanya mengolah. Mengolah ya. Ya, mengulik ya. Mengeksplor. Jadi mengeksplor sesuatu dalam pemikirannya. Ya, jadi eksplorasi intelektual itu disebut dengan tafakkur. Dan semua orang diberikan kemampuan untuk itu pada kapasitas inteleknya. Semua orang bisa mampu untuk melakukan. Apa manfaatnya? Orang yang melakukan itu, Allah memberikan informasi, wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang-orang yang melakukan tafakur tentang penciptaan langit, bumi dan seisinya itu, dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, nggak ada yang sia-sia kau ciptakan. Betul. Nah, jadi kalau begitu, tafakur itu adalah mode cara di mana seseorang itu ketika dalam kehidupannya ada yang perlu dia jelaskan. Ada yang dia nggak puas. Saya kerjanya sama, kenapa saya dapatnya segini? Saya lebih dulu, kenapa yang belakangan lebih maju gitu? Nah, atau pada kehidupan sosial lainnya ya, politik, ekonomi, sosial, budaya, itu semua akan melahirkan sebuah kekecewaan bila memperbandingkan. Tetapi kalau dia melakukan metodenya dengan tafakur, maka dia akan mengatakan, aku ridho ya Allah kalau aku tidak sebanyak dia. Nah, apa saja yang diberikan oleh Allah ternyata itu yang terbaik. Jadi ternyata Allah memberikan baju menurut ukuran badan kita. Betul, kita kadang-kadang ingin mengukur baju dengan badan orang lain. Setuju. Nah, jadi oleh karena itu betapa fikirnya. Jadi kalau dia mau melakukan tafakur, maka dia akan mengatakan, iya ya Allah, siap ya Allah, aku ridho ya Allah. Masya Allah ya. Melatih supaya kita tuh senantiasa, maksudnya gini Pak Kiai, kan tidak semua orang loh punya kemampuan atau kemauan ya untuk merenung sambil mungkin berpikir kenapa begini, kenapa begitu. Apa sih hakikatnya Allah kemudian memberikan ini kepada kita. Itu kan bagian juga dari bertafakur ya. Supaya kita tajam dan kita sensitif untuk mau tafakurin hal-hal yang ada di sekitar kita.
Cukup kita bertafakur apa yang ada di meja. Oke. Kita lagi makan sama istri, sama suami, sama anak gitu. Apa yang kita makan? Oke. Ada ikan umpamanya ya, ada ikan. Ternyata yang kita makan itu dagingnya. Kepala, tulang sama buntutnya kita tidak makan. Ternyata yang kita tidak makan itu karena Allah menitipkan untuk tulangnya itu untuk jin. Dan yang kita makan, yang kita tidak makan itu untuk binatang yang lain. Subhanallah, ternyata cacing itu rezekinya dititipkan sama saya. Ternyata jin itu rezekinya dititipkan dengan saya. Maka pada saat itu dia mengatakan, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sia-sianya kau bikin ikan semacam ini. Karena dia tafakur, maka dia bilang gini, Ma, sini Ma. Itu besok prestonya kamu kasih orang lain aja. Karena ketika kamu presto ini, hak-hak binatang lain kita makan semua. Bahwa sebenarnya teknologi ini membuat kita pelit, Ma. Jatah jin kita ambil, binatang punya kucing kita makan semua gara-gara kita memanfaatkan teknologi. Itu yang dibilang ma khalaqta hadza batila, ketika kita mau berpikir ada yang gini. Ada orang, tapi kan Pak Ustadz, tulang itu kan perlu kita kalsium supaya kita tidak osteoporosis, supaya kita tubuh kuat, kita harus mengkonsumsi tulang. Tapi kucing, tikus mengatakan kalau tulangnya lo memakan, dagingnya jangan dimakan semua. Kan kita kan serakah kan. Nah, kenapa serakah? Karena tidak tafakur. Ketika dia tafakur, dia bilang Magicomnya dijual aja. Repot pakai kalau apa dijual ya. Ya paling tidak nggak dikurangi hak orang lain. Itu yang dimaksud ma khalaqta hadza batila. Kan nggak mungkin dia bisa memahami kalau dia tidak tafakur. Itu yang paling contoh, yang paling ringan. Membiasakan ya. Jadi gimana caranya itu kita membiasakan apapun berarti bisa kita tafakuri ya Pak Kiai ya? Bisa. Dan itu tafakkaru sa'atan khairun min sab'ina raka'atin. Tafakkur sesaat yang bisa dia menemukan esensinya. Sampai dia bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau dia sampai itu dengan 70 rakaat ahli ibadah masih beratan itu timbangannya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ternyata yang ringan, ya maksudnya dibandingkan yang tadi ya misalnya. Dibandingkan 70 rakaat ya, itu kan kalau kita membayangkan kan fisiknya harus seperti apa gitu ya. Ini kita diam sebentar, kita merenungi. Dan pada saat itu dia menyebutkan nama Allah, itu timbang, kan kita gini. Ya Allah, anak ini, ya gitu. Astagfirullahaladzim, kan nyebut nama Allah juga. Pak Kiai, betul. Kan nyebut nama Allah juga. Apakah sama? Enggak. Waktu dia mengatakan Subhanallah, itu tidak sama dengan Allah yang lainnya. 70 rakaat ahli ibadah sama ini, timbangannya masih berat ini. Wah, itu tadi ya. Nah, ini menarik. Nanti mungkin kita bisa bahas di segmen berikutnya. Artinya gini, orang itu tergantung dari hatinya ya Pak Kiai untuk bisa sensitif membaca atau merenungi, mengulik tadi apa yang ada di sekitar kita. Itu kan hati juga harus bersih, pikiran juga harus objektif gitu ya. Nggak banyak nggak banyak prejudis gitu Pak Kiai. Nanti kita bahas ya, gimana biar hati itu bisa jadi bersih gitu. Nah pemirsa, kami masih akan kembali, jangan kemana-mana setelah yang satu ini.
kasih, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode dahsyatnya tafakur. Pak Kiai, seperti biasa sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Mari kita simak bersama. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Widyaningtyas. Saya adalah ibu rumah tangga yang tinggal di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Saya ingin bertanya, yang pertama, saya ingin bertanya, apakah perbedaan antara fikir dan tafakur? Yang kedua, untuk orang-orang seperti saya yang tinggalnya jauh dari perkotaan, tafakur yang bagus itu dalam bentuk apa? Yang ketiga, kira-kira kiat-kiatnya bagaimana dan apa yang mesti saya lakukan dalam bertafakur itu? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Ibu Yulia di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Banyak betul. Dari Sabang sampai Merauke, ya, Masya Allah Pak Kiai ini senang saya, Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan bisa manfaat dan menjangkau lebih banyak lagi ya pemirsa Gapai Kemuliaan di seluruh Nusantara. Langsung kita jawab Pak Kiai. Jadi pertanyaan pertama, ada 3 pertanyaan, langsung ada 3 pertanyaan. Yang pertama, perbedaan pikir dan tafakur itu apa? Kemudian yang kedua, bagi Ibu Yulia yang mungkin merasa tinggalnya jauh dari perkotaan, hal apa saja sih yang mungkin bisa ditafakuri? Terakhir, kiat-kiat untuk bisa senantiasa bertafakur itu seperti apa? Silahkan. Ya, baik, terima kasih ya penanya dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau berpikir, maka dia sebuah karunia yang secara otomatis ditanamkan ya pada tubuh kita ini. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dicium, apa yang dirasa, maka sudah melahirkan sebuah koneksi dengan pemikiran kita. Maka pikir itu akan mengkelompokkan manis, asam, enak, tidak enak, pahit, mau mengulang, tidak mengulang, dan lain sebagainya. Itu pikir di mana Allah perangkat lunak yang sudah dipersiapkan oleh Allah itu untuk menilai dari 5 indera yang menangkap sesuatu. Nah, itu disebut dengan fikir. Tapi kalau tafakkur itu sudah lebih banyak melalui sebuah metode, sebuah cara mengulik lebih dalam, melakukan pemikiran lebih dalam, mengeksplor keilmuan secara dalam, kalau tafakur. Oleh karena itu kalau kita ingin bisa membedakan, maka kita mesti memahaminya bahwa kalau dia itu tafakur, maka harus ada beberapa perangkatnya. Perangkatnya, oke. Nah, pertama dia mesti belajar. Ya, belajar. Dan kalau dia belum, kalau ibu rumah tangga itu rajin mengikuti, ya jangan lupa Gapai Kemuliaan jangan ditinggal. Masya Allah, betul. Karena ini secara berkelanjutan. Iya, Tasawuf itu nggak bisa dipotong-potong karena dia punya keterkaitan tema gitu. Betul. Nah, ada ilmunya yang menjadi standarisasinya. Yang kedua, dia pada saat dia mau melakukan tafakur, dia nggak boleh punya kepentingan. Jadi murni, dia memurnikan dulu, memang dia mau melakukan, mau memikirkan kenapa seperti itu. Nah, yang ketiga, dia melakukan eksperimennya itu pada hal-hal yang kecil. Kalau anaknya kita masak, ibu memasak sesuatu yang nikmat, kemudian anaknya tidak mau, tapi dikasih sama tetangganya, harganya yang murah, tapi kok dia lahap makannya, maka mesti dipikirin itu. Kenapa? Kenapa begitu? Berarti dalam proses tafakur itu dia akan merumuskan kenapa selera itu bisa berpindah kepada yang murah, yang biasa-biasa saja. Sementara ini dari sisi kesehatan, dari sisi vitaminnya sudah semua, dari lantaran warnanya yang sudah bermacam-macam, nutrisinya sudah dijamin, bahkan sudah diukur, kenapa dia nggak suka gitu. Nah, kalau kita melakukan tafakur berarti barangkali ada yang kurang. Umpamanya ibu itu
ya dengan sabar memberi makannya itu sambil jalan Iya, kemana-mana. jalan-jalan. Nah anak kita itu maunya seperti itu, makannya jangan didudukkan, jangan di tempat meja makan umpamanya. Maka dengan tafakur dia bisa cari itu esensinya itu. Tapi kalau dia tidak memakan maka kita akan marah. Ini lebih mahal dari itu, tahu nggak? Kita akan mengatakan itu, bahkan lebih cenderung kalau anak itu pikir, wah mama gua udah mulai sombong nih gitu. Padahal tidak seperti itu. Nah, jadi tafakur itu nggak boleh juga berpikir bebas. Oke, harus ada Begini, batasannya. terjun payung itu ada ilmunya. Betul. Kalau dia tidak menggunakan teori, nyangkut dia di pohon. Betul. Nah, Allah dengan melalui nabinya mengajarkan itu, tafakkaru fi ala'illah. Ya Allah, ilah. Berfikirlah kalian itu tentang tanda-tanda, ayat-ayat kebesarannya Allah. Wala tafakkaru fillah, jangan kau berpikir tentang esensi Tuhan. Betul. Anatominya, konstruksinya, Bentuknya, gitu, zatnya. warnanya, tampilannya itu. Kenapa? Ada keterbatasan yang tidak bisa diolah dengan otak. Mau tafakur kemana, kepecah palanya pun dia tidak akan mampu. Tetapi untuk memahami yang tidak boleh, bisa dipahami dengan memahami instrumennya. Jadi saya pernah dulu, waktu dulu kasih contoh di sini juga. Kalau kita lagi di tempat gelap, ketakutan karena tidak ada mobil yang lewat. Kemudian ada lampu mobil, maka kita mengatakan alhamdulillah ada mobil. Kita tanya, mobil apa itu? Kita nggak tahu. Emang itu yakin mobil? Belum tentu. Tapi kita menganggap ada mobil. Ada gitu. mobil. Nah, berarti kan yang kita pahami bukan mobil. Sinar yang keluar dari mobil, kita mengasumsikan itu mobil gitu. Padahal bisa jadi bukan. Nah, karena itu di jalan tol bisa jadi benar umpamanya gitu. Nah, begitu juga ketika kita tidak bisa berpikir Allah, bukan berarti kita nggak bisa berpikir tentangnya. Nah, dengan memahami apa yang Allah ciptakan, bermacam-macam. Kadang tafakur itu orang bisa bersyukur itu. Ya, kenapa dia orang Jawa kok kawinnya sama orang Sumatera? Kok bisa ketemu? Apa yang menjadi sebabnya? Kalau dia mau berpikir gitu juga, sebenarnya oh ternyata saya kapasitas ini, ya profesionalitas saya ini ternyata dengan suami ini saya bisa bertemu dengan pekerjaan yang semacam ini. Oh begitu caranya ya. Perkawinan yang dijadikan perantara untuk menghasilkan sebuah hasil yang menguntungkan. Itu namanya proses tafakur. Proses tafakur. Nah, ibu dengan cara dia lihat anaknya, membandingkan dengan anaknya, itu juga merupakan cara. Nah, yang satu lagi apa tadi? Tadi meskipun tinggalnya jauh, ya kan, tidak di kota, bagaimana mentafakuri apa yang ada di sekelilingnya, Pak Kiai? Banyak ya. Bahkan kalau di luar kota itu, barangkali saya nggak tahu ya di Kalimantan Tengah itu, jangan-jangan di Pangkalan Bun itu pohon lebih banyak. Iya. Atau mungkin bintangnya lebih terang gitu ya, Pak Kiai ya, Masya Allah. Cuacanya lebih bening cerah. dibandingkan Jakarta yang lagi crowded ini ya. Polusi. Ya, kemudian binatangnya lebih banyak, nggak perlu membeli dan memberi makan. Maka dia ketika dia tafakur, subhanallah, burung ini indah-indah, bisa dinikmati tanpa harus bayar. Betul. Di Jakarta harus ada biayanya, harus menggaul pegawai yang mengurusin makannya, minumnya dan sebagainya. Maka pada saat itu dia mengatakan, alhamdulillah aku di luar kota, sehingga semua bebas tanpa biaya. Betul. Gitu. Jadi itu hal-hal tafakur. kecil, betul, hal-hal kecil yang ada di sekitar kita itu subhanallah, patut disyukuri ya Pak Kiai. Iya. Terakhir, jadi kiatnya Pak Kiai tadi untuk bisa kita tuh senantiasa bertafakur. Harus kita menyadari bahwa kita pengen jadi orang yang bersyukur. Jadi kuncinya itu. Bersyukur. Lain syakartum la azidannakum. Kalau mau berpikir ditambahkan. Kan kita mau nambah, mau lebih, mau meningkat. Maka kita mesti bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Tafakur. Jadi syukur itu adalah produk tafakur. Setuju. Tidak bisa orang itu bersyukur kalau dia tidak tafakur. Karena tidak bim salah bim astagfirullahaladzim alhamdulillah. Nggak mungkin itu bisa lahir. Pasti tanya, karena ada apa? Berapa masuk ke rekeningnya? Pasti ada sebabnya. Oke, baik.
Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Ya, Masih ada satu segmen lagi untuk membedah masalah tafakur ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Dahsyatnya Tafakur. Pak Kiai, bagaimana caranya untuk kita bahasanya membatasi untuk kita bertafakur? Karena kalau tidak kan namanya berpikir itu kan liar ya. Kalau nggak ada payungnya, nggak dibatasi itu bisa kemana-mana sebenarnya. Ya, betul. Malah bisa menjadi menyesatkan sebenarnya. Bahkan bisa jadi dia tidak bertuhan. Betul. Salah satu penyebab orang ateis. Ya, karena dia berpikirnya Tuhan itu dengan pendekatan akal, maka tidak akan sampai. Tafakkaru fillahi mamnu'un. Berpikir tentang Allah, esensi dengan akal itu dilarang. Kenapa? Enggak ketemu. Akal itu hanya bisa untuk berpikir hal-hal yang fisika. Dari alam semesta sampai datar bumi itu medan areanya akal. Ekspor dengan akal maka kau akan beruntung dan bisa kaya raya. Betul. Tapi kalau akalmu mau berbicara yang metafisika, coba kau otakmu pakai untuk berpikir di mana letak ruh, di atas, di tengah atau di bawah, warnanya apa, bentuknya dari apa, anatomi dari apa. Otaknya nggak bisa jawab karena otak cuma mampu berpikir materialistis. Nah, kalau mau memahami Allah dengan otak nggak bisa. Jadi wajar ketika dia malah jadi ateis. Allah melarang orang berpikir pada hal-hal yang sifatnya sangat sakral karena diartikan otak itu tidak akan mampu. Bahkan kalau orang tidak teruji, tidak memiliki sebuah kapasitas untuk melakukan tafakur juga, dia juga dilarang juga. Dia lebih baik bertanya. Betul, betul. Ya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau kepada orang yang berilmu bila kau tidak mengerti. Ini buat orang awam. Jadi dia jangan melakukan eksplorasi intelektual. Dia bisa kecebur dengan cara berpikirnya, bahkan nanti diintervensi banyak orang ini menerima wahyu. Jadi diangkat jadi utusan Allah dan lain sebagainya karena dia melakukan kesalahan. Nah, tetapi kalau dia melakukannya dengan perangkat yang cukup, dia beragamanya bagus, dia belajarnya cukup, didukung dengan disiplin keilmuan, dia bagus. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit, bumi dan semua yang ada di alam semesta, langit ya, siang dan malam itu hanya orang yang punya intelektual yang bisa memikirkannya. Nah, jadi kita pahami saja apakah kita ini termasuk cendekia atau kita orang awam. Kalau orang awam tanya aja. Ikut aja CNN pagi jam 5 ikutin makanya betul. Kirim pertanyaan ya, maka nanti kita akan jawab. Jangan coba-coba melakukan tafakur kalau tidak punya kapasitas itu. Maka nanti bisa jadi berbahaya. Tapi kalau kita punya kapasitas untuk itu, maka gapai ini bisa jadi komparasi. Apakah selama ini kita sudah melakukan baik atau benar? Oke, Masya Allah. Karena kita ada buku pedomannya. Betul. Ya, kan, kira-kira. Rujukannya ada gitu ya. Pak Kiai, jadi untuk bisa melatih kita tadi ya, salah satunya mungkin melanjutkan bagaimana kiat untuk bertafakur, membersihkan hati itu juga penting ya Pak Kiai ya? Wajib. Wajib ya, senantiasa harus soalnya. Ya. Itu al-qalbu kal mir'ah. Hati itu seperti cermin. Kalau dia ingin menampilkan ya keindahan, kecantikan, kacanya harus dibersihkan.
Mau cantik seperti apa, ketika dia bercermin, cerminnya kotor, maka dia tidak akan menampilkan keindahan dan kecantikan. Jadi ya cerminnya harus dibersihkan. Oke. Sehingga kita bisa apa ya? Bisa dengan objektif gitu ya, bisa dengan terang benderang ya memaknai penciptaan misalnya ya. Kemudian memahami hikmahnya tuh sebenarnya apa ya, begitu ya Pak Kiai ya? Betul. Ya, jadi hatinya juga harus bersih dan dilatih. Nggak Dilatih. bisa, kalau enggak ya itu tadi bisa berakhir pada keliaran berpikir ya Pak Kiai ya. Nah Pak Kiai sebenarnya ada kaitannya nggak? Tadi Pak Kiai menyebutkan itu menarik sekali bahwa bersyukur adalah buah dari tafakur. Ya. Tapi kaitan antara mungkin bahasan kita sebelumnya, muhasabah dengan tafakur. Apakah ini juga punya korelasi? Ada korelasinya antara muhasabah dengan tafakur. Kan orang ketika dia sudah melakukan evaluasi diri ya, ketika mau tidur, ulama-ulama itu ada yang memegang pulpen dengan pensil itu. Dari bangun pagi itu dari jam 5, ya, jam 4, jam setengah 4, jam 3 dia bangun, dia hitung. Dia hitung berapa yang dia sudah lakukan yang baik, berapa yang dia lakukan kesalahan. Itu namanya muhasabah, melakukan perhitungan itu. Maka kalau pada saat itu ternyata bilangan baiknya banyak, maka dia tidur. Kalau bilangannya lebih jelek, maka dia tidak tidur, maka digantinya dengan sholat sepanjang malam untuk menutupi kesalahan yang dia lakukan. Nah, pada evaluasi muhasabah tentang ekonomi bisa jadi dia pada saat dia mengevaluasi dia nggak maksimal mendapatkannya. Kemudian dia tidak mau kecewa itu, maka dia mencoba mengeksplorasi dalam pengertian tafakur. Kenapa ya Allah, semua yang disyariatkan oleh Allah sudah saya kerjakan. Pekerjaan, perintah, kewajiban sudah lakukan. Ikhtiar, semua secara manajerial semua sudah diperhatikan, nama gagal dipikirin gitu. Lama-lama nanti Allah menanamkan dengan tafakurnya itu sampai dia mengatakan, jadi tafakur itu adalah nurun min nurillah. Tafakur itu cahaya dari Allah yang menjawab apa yang dia pikirkan. Jadi Bapak ini nggak bisa Bapak Ibu teorikan kecuali dilakukan. Nah, kalau dia melakukan sebuah tafakur terus, maka pada akhirnya dia mengatakan, oh itu sebabnya. Nah itu korelasinya sangat kuat. Bahkan pada saat itu kalau tahu gitu lebih baik memang tidak usah berhasil ya. Ya, karena kalau berhasil sesungguhnya bisa jadi aku tidak lagi di sini sekarang ini gitu. Oke. Jadi itu tadi ya, bahwa memang ada kaitannya. Ada. Sebenarnya muhasabah juga bagian dari bertafakur itu ya, karena dia pasti akan merenungi apa yang sudah dia lakukan tadi Pak Kiai. Pak Kiai ini Masya Allah sekali ilmunya, tapi kita juga sudah sampai di penghujung program. Insya Allah nanti kita mungkin bisa akan lanjutkan dengan tema-tema lain yang insya Allah jauh lebih menarik dan juga pasti bermanfaat. Pak Kiai terima kasih, sehat selalu. Kita doakan untuk senantiasa setia mendampingi kita juga untuk berbagi ilmu di Gapai Kemuliaan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan, semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Madia Rahma dan juga Kiai Haji Haris akan pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.